Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini kembali satu kisah kiriman dari sahabat misteri akan saya ceritakan untuk sahabat semua. Cerita yang dikirim masuk ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com kali ini akan mengungkap sebuah mitos. Mungkin sahabat-sahabat semua udah nggak asing lagi mendengar mitos kalau jenazah dilangkahi oleh seekor kucing hitam, jenazah itu bisa bangkit. Apakah itu mitos, atau sebuah fakta, atau hanya sebuah misteri? Namun, kalau dibilang mitos, kejadian itu sudah pernah terjadi. Kejadian yang menimpa keluarga dari sahabat yang mengirimkan kisah ini. Kisah kiriman dari sahabat misteri yang tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Timur, kita sebut saja dengan nama Pak Suryadi. Kejadian ini menimpa keluarga dari Pak Suryadi, tepatnya almarhumah nenek dari Pak Suryadi. Kebangkitan jenazah seseorang ketika setelah dilangkahi kucing hitam, apakah fakta atau sebuah mitos atau hanya sebuah kisah misteri? Jadi, bagaimana kisah selengkapnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Sebuah kejadian di masa lampau ketika kita dengar cerita dari orang, kita mendengar mitos itu. Anggapan kita yang mendengar sesuatu yang kita anggap tabu, terjadi tidak masuk ke dalam akal pikiran kita, nggak sesuai dengan jalannya logika kita. Pasti kita menganggapnya hanya sebuah mitos. Tapi dari beberapa mitos yang beredar luas di masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, beberapa mitos tersebut memang benar terjadi dan sudah ada yang membuktikan. Namun, walaupun sudah banyak bukti dari mitos-mitos tersebut, mitos hanyalah mitos. Nah, di balik mitos sebuah kejadian ketika jenazah orang yang sudah meninggal ini dilangkahi oleh seekor kucing hitam terjadi, terbukti sendiri dari keluarga Pak Suryadi yang mengirimkan kisah ini. Kejadiannya sudah lampau sekali terjadi, menimpa almarhumah nenek dari Pak Suryadi. Memang di sini ketika kita membicarakan tentang seekor kucing hitam, ini kaitannya erat sekali dengan hal-hal mistis. Banyak yang mengaitkannya dengan hal-hal gaib. Entah apa yang ada di balik sosok kucing hitam. Padahal di rumah ini saya memelihara ada 2 ekor kucing hitam. Sayang saja malam ini tidak bisa saya ajak take karena kucingnya lagi bad mood. Dari tadi saya coba rayu-rayu untuk duduk di pangkuan, tapi dia tidak mau. Seru mungkin kalau saya menceritakan kisah tentang seekor kucing hitam. Kucing hitamnya ada di pangkuan saya. Next mungkin saya akan membawa kucing hitam peliharaan saya yang saya kasih nama Dukun untuk menceritakan sebuah kisah misteri. Untuk sahabat-sahabat yang memiliki kisah misteri, ayo kirimkan kisah misterinya ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Bisa juga
DM ke Instagram saya di rio.wijaya91, DM ke akun Instagram Sebuah Kisah Misteri Official, gabung juga di akun TikTok Sebuah Kisah Misteri. Dan kisah misteri ini merupakan kisah kiriman dari sahabat misteri. Kita sebut saja, singkat saja namanya dengan nama Pak Yadi. Kejadian ini berlatar waktu di Banyuwangi. Era atau tahunnya sengaja dirahasiakan oleh beliau karena ini merupakan kejadian yang dirahasiakan oleh keluarganya. Sengaja Pak Yadi membagikan kisah ini untuk saya ceritakan kepada sahabat-sahabat agar kita selalu mengingat bahwa fitnah itu lebih kejam dari segala-galanya, baik itu memfitnah orang yang masih hidup atau memfitnah orang yang sudah meninggal dunia. Keluarga Pak Yadi, tepatnya almarhum nenek dari Pak Yadi, telah difitnah oleh seorang dukun. Dukun yang menyimpan dendam. Dendam yang disimpan dukun ini teramat rapi sekali. Sampai-sampai pihak keluarga dari Pak Yadi tidak ada yang mengetahui. Di akhir riwayat nenek dari Pak Yadi ini, kelakuan aneh dari almarhum sebelum meninggal, menghabiskan masa tuanya dengan seperti layaknya orang gangguan jiwa. Dan di akhir, sebelum dimakamkan, jenazah almarhum neneknya Pak Yadi ini sempat dijadikan mainan oleh dukun santet dengan fitnah seekor kucing hitam yang melangkahi jasadnya dan jasadnya tiba-tiba bisa bangkit. Mitos yang saya katakan di awal tadi ini benar-benar terjadi di keluarga Pak Yadi. Mau percaya atau tidak, namun ini adalah sebuah kisah nyata yang sudah terjadi. Kejadian ini sudah lama sekali terjadi sahabat-sahabat. Pak Yadi pun baru mengetahui cerita kematian dari neneknya. Ada hal yang agak sedikit aneh. Ini di usia Pak Yadi menginjak 18 masuk ke 19 tahun. Ini berawal ketika Pak Yadi ini mengambil seekor kucing hitam yang ditemukan oleh Pak Yadi di pinggir jalan. Padahal kucing hitam itu tidak bersalah. Pak Yadi ini seorang cat lover. Dia sangat cinta, sangat sayang sekali sama kucing. Di rumahnya ini sudah ada beberapa ekor kucing, tapi memang tidak ada yang berwarna hitam. Warna kuning, warna putih, warna telon. Nah, ketika Pak Yadi ini pulang dari tempat dia nongkrong, dia dihampiri oleh seekor kucing hitam dengan sorot mata itu kuning pekat. Ekornya panjang dan Pak Yadi pun di sini kasihan. Dari bentuk fisiknya yang kurus, berjalan terhuyung-huyung, Pak Yadi, ini kucing pasti nggak ada yang pelihara. Aku bawa balik Dan sesampainya di rumah, ketika kedua orang tua dari Pak Yadi ini melihat kalau beliau datang membawa seekor kucing berwarna hitam, bapak dari Pak Yadi langsung marah. Ngapain kamu bawa kucing hitam? Kurang banyak apa kucing kamu di rumah ini? Loh, memangnya kenapa, Pak? Nggak usah nanya kenapa-kenapa. Kamu di mana ngambilnya? Kamu anterin lagi ke sana. Bapak nggak suka, kalau di rumah ini ada kucing warna hitam. Ibu dari Pak Yadi mendengar keributan di depan rumah langsung keluar. Nah, ketika ibunya si Pak Yadi ini keluar, melihat Pak Yadi yang berusia 18 tahun pada saat itu tengah menggendong kucing hitam, dia langsung teriak, "Pak, bawa keluar Pak, bawa keluar Pak." Seperti menyimpan trauma yang sangat besar sekali. Otomatis di sini membuat Pak Yadi terkejut dan bertanya kepada kedua orang tuanya, "Bu, Pak, kenapa? Apa salah kucing hitam ini?" Pokoknya Bapak nggak mau kamu melihara kucing hitam. Kenapa, Pak? Kasihan. Bapak nggak ngelihat kucing ini udah kurus. Jalan aja sempoyongan. Nggak bakal lah nyelakain kita di rumah ini. Bukan masalah celaka atau endaknya, Kamu tuh nggak tahu. Keluarga ini trauma dengan kucing yang berwarna hitam. Memangnya kenapa, Pak? Kucing warna hitam, kucing warna telon, kucing warna putih, itu kan sama-sama kucing, Pak. Sama-sama yang disayangi oleh baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim.
Jadi sedikit penjelasan ini agak sedikit bikin pertengkaran lah antara Pak Yadi dengan bapaknya. Tapi tetap bapaknya Pak Yadi ini kekeh, ndak usah kamu pelihara di sini. Di mana kamu ambil, kamu antar lagi. Ndak boleh pokoknya. Pak Yadi tetap kekeh juga. Dia mengatakan, ndak Pak, paling ndak kucing ini mau kasih makan dulu, mau ku mandiin, mau ku obatin dulu. Kalau dia sudah segar, dia udah terlihat sehat, barulah terserah dia mau pergi kemana. Toh juga kucing liar, nggak mungkin dia bakal terus menetap di rumah ini. Barulah di sini bapak atau ayah dari Pak Yadi ini ngajak anaknya duduk. Kucing itu disuruh di luar dulu, pintu ditutup, duduk dulu kamu. Memang bapak sama ibu tidak menceritakan kenapa bapak sama ibu itu trauma melihat kucing berwarna hitam. Mungkin kalau kamu mendengar, kamu antara percaya dengan enggak. Kamu pernah nggak mendengar mitos atau omongan orang lah, kalau kucing hitam itu ada di rumah, ketika ada keluarga yang meninggal, kucing itu tidak sengaja melangkahi jenazah atau mayit keluarga kita yang meninggal, mayit itu akan bereaksi berdiri atau duduk. Mendengar itu, Pak Yadi geleng-geleng kepala dan mengatakan kepada bapaknya, sejak kapan Pak, Bapak sering jadi imam di masjid? Masa Bapak takut dengan kucing hitam? Masa percaya dengan hal seperti itu? Itulah alasannya kenapa kami tidak mau menceritakan kisah ini sama kamu. Nah, pasti kamu juga tidak percaya. Pasti kamu nganggap kami ngomong yang asal-asalan. Asal kamu tahu, apa yang Bapak katakan tadi memang benar-benar terjadi, dan kejadian itu menimpa almarhumah nenek kamu. Mendengar itu, Pak Yadi ini sangat antusias sekali untuk menggali lebih dalam lagi. Gimana Pak ceritanya? Kok bisa sampai kayak gitu? Barulah di sini ayah atau bapaknya si Pak Yadi menuturkan kejadian yang sebenarnya terjadi yang menyangkut seekor kucing hitam. Dituturkan oleh ayah atau bapaknya si Pak Yadi. Desa ini bukan asal usul keluarga kita, bukan. Kita pendatang di sini. Almarhum kakekmu, almarhum nenekmu itu bukan berasal dari daerah Banyuwangi ini, bukan. Mereka merantau setelah mereka menikah. Nah, sampailah mereka di sini pada zaman kakek dan nenekmu tinggal. Ini masih alas semua, masih hutan. Orang yang tinggal di sini itu beragam-ragam, tapi mereka alhamdulillah semuanya, hampir semua itu sudah memeluk ajaran agama Islam. Tapi mereka bukan seorang muslim yang taat. Di sini juga masih banyak orang-orang yang disebut, maaf sebelumnya, oknum yang memiliki ilmu gaib tinggi atau yang disebut dukun, yang bisa mengirimkan ilmu santet, yang bisa membunuh tanpa menyentuh. Itu masih banyak di sini. Dan warga-warga yang asli sini dulu, sebagian mereka itu percaya sekali, menganggap oknum-oknum yang memiliki ilmu sakti ini itu lebih memiliki kuasa daripada yang di atas. Kakekmu ndak tahu, mungkin digerakkan oleh Allah merantau ke sini untuk mencari hidup, tinggallah di kampung tersebut. Awalnya kakekmu menceritakan kepada bapak, ndak gampang mengajak warga-warga di sini untuk membersihkan masjid, untuk meramaikan masjid, sholat berjamaah, itu ndak gampang. Kalau azan berkumandang, mereka masih ada yang narik sapi, mereka masih ada yang ngasih ayam makan. Mereka seakan-akan tidak mendengar dan tidak peduli dengan kumandang azan maghrib. Tapi kalau ada orang yang jalan petatang petenteng, menggunakan pakaian hitam, menggunakan kumis panjang, rambut panjang dengan sorot mata merah, orang-orang itu seakan-akan patuh, seakan-akan patuh, seakan-akan manut. Ya itulah oknum yang dikatakan dukun tadi.
warga ini lebih percaya, lebih takut dengan dukun daripada dengan yang maha kuasa. Almarhum kakekmu, almarhum nenekmu, mereka memang dibesarkan, dilahirkan. Almarhum buyutmu dulu, salah satu pensyiar ajaran agama Islam yang cukup ternama di salah satu daerah, yaitu daerah Demak. Disitulah almarhum kakekmu dilahirkan. Nah, setelah dia menikah, bapak belum lahir, bapak kan anak bungsu. Anak pertama lahir, dibawalah merantau ke daerah Banyuwangi. Disitulah dia mulai bercocok tanam, mulai mencari kehidupan, dan sedikit demi sedikit hasil dari pertanian ini tadi, ini disumbangkan atau diwakafkan lah untuk merenovasi tempat ibadah. Jadi tempat ibadah yang hendak terurus tadi ini jadi besar. Nah, di situ membuat warga-warga yang ada di sekitar itu antusias dan ingin tahu lebih dalam lagi karakter atau sosok dari kakek kamu. Itulah ajian pamungkas yang digunakan almarhum kakek kamu untuk mensyiarkan ajaran agama Islam. Sedikit demi sedikit, masjid yang sudah dibangun atau direnovasi lah sama almarhum kakekmu, sedikit demi sedikit mulai ada yang masuk. Sholat berjamaah, ikut nanya, "Bapak dari mana? Kok saya mendengar Bapak ngaji enak sekali?" Dan mulai dari situlah Allah membukakan sedikit jalan. Seakan-akan kalau di dalam peribahasa saya pribadi ya, tempat yang gelap itu mulai ada sedikit seberkas sinar. Sinar itu berasal dari masjid yang sudah lama tidak dihuni. Orang yang menghuni atau orang yang menyalakan sinar tersebut adalah almarhum kakek dari si Pak Yadi. Singkat cerita di sini, sebagian warga mulai ikut pengajian di masjid tersebut. Sebagian warga mulai belajar ngaji lagi dengan kakek kamu. Sampai-sampai hampir seluruh warga yang sudah memeluk ajaran agama Islam, mereka kembali taat lagi. Sedikit demi sedikit hatinya terketuk, hatinya terbuka lagi. Mereka mulai datang lagi ke masjid, dan kebiasaan mereka di waktu yang sudah lampau, yang mempercayai kekuatan gaib dari dukun-dukun tersebut, sedikit demi sedikit mulai kurang. Sampai di satu titik, orang yang jalan petantang-petenteng pakai baju hitam, rambut panjang, pakai bewokan, ini sudah tidak disegani dan tidak ditakuti lagi. Karena kakekmu memberi pemahaman bahwa setiap manusia yang menginjakkan kakinya di bumi itu sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali satu, kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Spesial sekali kalau satu itu. Selebihnya kita sama-sama terlahir dari rahim seorang ibu, sama-sama terbuat dari tanah merah dan akan kembali ke tanah. Syiar ajaran agama Islam atau dakwah yang diberikan oleh almarhum kakeknya si Pak Yadi ini sangat lembut sekali, membuka pemahaman-pemahaman masyarakat yang ada di sana. Sesuai dengan peribahasa mengatakan, seperti menarik rambut dalam tepung. Tumpukan tepungnya tidak rusak, tapi rambut itu bisa keluar. Dengan perubahan sikap masyarakat otomatis di sini, pamor dukun turun, dan dukun-dukun itu ternyata memiliki dendam sama kakek kamu. Mereka tidak sanggup ngebentur kakek kamu karena kakek kamu tidak membentur mereka. Kakek kamu tahu kalau dukun itu memiliki kekuatan gaib. Mereka merasa terganggu, mereka minta diganggu sama kakek kamu, tapi kakek kamu menganggap, aku tidak ada urusan sama kalian. Apa yang aku sampaikan, apa yang aku ajak untuk saudara-saudaraku yang di sini, itu adalah kewajibanku sebagai seorang muslim. Cuman itu yang beliau katakan. Yang tadinya masjid itu sepi, sekarang sudah ramai, dan sampailah ada satu majelis taklim yang berdiri
di bawah naungan keluarga kita, di bawah naungan almarhum kakekmu. Dan sampai di mana almarhum kakekmu meninggal dunia, seluruh warga yang ada di sini turut mengantarkan jenazah beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Banyak sekali yang merasa kehilangan. Dan setelah almarhum kakekmu meninggal, pengajian yang sudah didirikan beliau ini kembalilah dikelola atau diteruskan oleh Pamanu, anak kakek yang pertama. Diteruskan, dijalankan sama anak muridnya yang lain, tapi tidak tahu kenapa. Setahun, 2 tahun, 5 tahun berjalan, santri-santri atau orang yang ikut tauziah, ikut pengajian tersebut sedikit demi sedikit mulai berkurang. Nah, pamor dukun yang sudah lama tenggelam, desa yang tadinya gelap sekarang sudah terang menerang. Dari seberkas sinar yang diberikan oleh kakekmu, sekarang sudah mulai redup dan hampir kembali gelap. Pemuda-pemuda sudah menunjukkan gejala-gejala kalau mereka ini sudah didokterin lagi sama dukun-dukun yang ada di sana. Mereka di setiap nongkrong ini nyeritainnya tentang ilmu, tentang santet, tentang pelet. Ketika azan berkumandang, mereka sudah tidak peduli lagi yang mana biasanya. Sebelum azan berkumandang, mereka ini rebutan dulu-duluan. Siapa yang dulu ke masjid? Tapi sekarang udah enggak lagi. Mungkin menurut warga setempat ya, yang seleting atau yang sebaya dengan bapaknya dari si Pak Yadi ini mengatakan mungkin cara penyampaian tausiah atau cara pensyiaran ajaran agama Islamnya ini berbeda sekali antara almarhum kakek dengan anak atau dengan murid-muridnya yang lain. Jadi mungkin dari situlah warga ini bisa kembali ditarik sama dukun-dukun yang ada di sana. Mulailah lagi di sini orang percaya dengan adanya dukun yang dapat membantu segala permasalahan melebihi kuasa dari Yang Maha Kuasa. Ketika almarhum kakek dari Pak Yadi ini meninggal, usia bapak dari Pak Yadi ini masih muda sekali. Belum 10 tahun sudah ditinggal oleh sosok seorang ayah. Almarhumah nenek dari Pak Yadi. Beliau seorang dirilah membesarkan 3 orang anak. Dan 3-tiganya semuanya laki-laki. Anak pertama sebagai penerus. Ya, penerus istilahnya ya, penerus yang mensiarkan ajaran agama Islam. Anak kedua turut membantu, anak ketiga tidak tahu apa-apa, yaitu bapak dari si Pak Yadi ini. Di sini Pak Yadi mengatakan usia almarhumah neneknya meninggal ini cukup senja, hampir menutup usia 80 tahun. Namun di masa tua, kejadian-kejadian aneh ini dialami oleh sang nenek sebelum beliau meninggal. Kurang lebih sekitar 10 tahun lah. Perilaku atau sikap dari almarhumah neneknya si Pak Yadi ini berubah sekali. Tidak mencerminkan kalau beliau adalah istri dari seorang guru, istri dari seorang yang soleh. Almarhum nenek Pak Yadi tidak mencerminkan kalau beliau ini adalah wanita yang soleha. Karena apa? 10 tahun sebelum meninggal, tepatnya di usia 60 tahun lebih, menurut cerita dari bapaknya si Pak Yadi ini, kelakuannya itu aneh. Kelakuannya sangat aneh sekali. Beliau sangat membenci anak kecil. Kalau ada anak kecil lewat depan rumahnya berisik, apalagi kalau musim rambutan di depan rumah almarhum neneknya Pak Yadi ini, rambutannya berbuah sangat lebat sekali. Itu kalau ada anak kecil minta rambutan, anak kecil itu disambit, dilempar pakai sapu. Kalau anak kecil itu ngeledek, anak kecil itu diludahin. Itu yang dilakukan almarhumah nenek dari si Pak Yadi ini sebelum beliau meninggal dunia. Selama 10 tahun kurang lebih, beliau ini kayak orang pikun. Kalau dengar azan, dia udah nggak tahu lagi. Kalau azan itu penanda untuk menunaikan ibadah, dia nggak tahu lagi. Kalau nggak dibimbing, sholatnya nggak dibimbing, dia nggak bakal sholat. Jangankan sholat, ngambil wudhu aja itu mesti diajari layaknya seperti anak kecil. Tapi anehnya tubuhnya itu sehat, nggak ada sakit-sakitnya, nggak.
Ya masih bisa beraktivitas sehari-hari itu masih bisa, tapi cuman kelakuannya aja yang aneh. Neneknya udah ndak ngerti berwudu lagi, ndak ngerti lagi apakah dirinya bersih. Maaf ya, kalau dia habis buang air itu ndak dibasuh lagi. Itulah gambaran dari nenek almarhum neneknya Pak Yadi. Memang sama sekali tidak mencerminkan kalau beliau ini menggambarkan di masa mudanya beliau ini adalah wanita yang soleha, istri dari seorang guru, pensiar ajaran agama Islam. Bahkan tetangga-tetangga dekat ini sering mencemooh. Ih, itu apa tuh? Nenek tua bangka kayak gitu, masa mulutnya itu ndak lepas dari kebun binatang kalau ngomong. Kalau dia marah, seisi kebun binatang itu disebutin sama dia. Warga-warga menilai mungkin semasa mudanya dia ini banyak salahnya. Jadi semasa tuanya, sebelum akhir hayat, Allah menunjukkan karakter yang sebenarnya. Otomatis di sini jadi fitnah. Karena warga ini belum tahu penyebab atau penyakit yang diderita oleh almarhumah nenek dari Pak Yadi. Singkat cerita di sini, di usianya yang hampir genap 80 tahun, nenek dari Pak Yadi pun menghembuskan nafas terakhir. Menghembuskan nafas terakhir, beliau sama sekali udah ndak ingat lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia ndak tahu lagi ya, ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalnya selama ini udah ndak kesebut lagi lah di ujung lidahnya. Namun almarhumah nenek dari Pak Yadi ini terus dibimbing sama anak-anaknya, sampailah di mana menghembuskan nafas terakhir ini dihadapi oleh seluruh keluarga besar, termasuk di sini ayah dari Pak Yadi. Pada saat itu ayah Pak Yadi ini ketika almarhumah neneknya meninggal, ini baru menikah dengan ibunya. Pak Yadi belum lahir, belum ada rencana kalau Pak Yadi itu bakal ada di dunia ini, ya, belum setahun menikah. Almarhumah neneknya meninggal dunia. Almarhumah nenek dari Pak Yadi ini meninggal dunia ini menjelang subuh. Sebelum azan subuh berkumandang, keluarga berkumpul, sudah tahulah tanda-tanda kalau ajal dari almarhumah nenek dari Pak Yadi ini sudah dekat. Dan tepatnya di jam 3:30 dini hari, di hari Jumat, almarhum nenek dari Pak Yadi menghembuskan nafas terakhirnya. Pagi-pagi sekali, persiapan untuk prosesi pemakaman almarhumah ini sudah diselenggarakan. Mantan-mantan murid dari almarhum kakek dari Pak Yadi ini, mereka sangat antusias sekali untuk membantu prosesi pemakaman dari almarhumah nenek dari Pak Yadi. Rumahnya sangat ramai sekali dikunjungi para pelayat. Nah, kurang lebih sekitar jam 9:30, jenazah ini sudah dimandikan, jenazah ini sudah dikafanin, pocongnya sudah dikenakan, tinggal menunggu keranda datang untuk membawa jenazah ke masjid terdekat karena hari itu hari Jumat. Warga di sini berpikir kalau dibiarkan lama lagi setelah menunaikan ibadah sholat Jumat baru dimakamkan, ya berarti ini lewat tengah hari. Lebih baik sebelum sholat Jumat jenazah ini dikebumikan. Sepakatlah pihak keluarga, pagi itu sudah bersiap. Namun sebelum jenazah dibawa ke tempat peristirahatan terakhir, sebelum jenazah dikuburkan, rumah yang dipenuhi oleh pelayat, ya, jenazah yang sudah terbaring, sudah ditutupi dengan kain, jenazah sudah dikafani, dipocongi, ini tiba-tiba dilangkahi oleh seekor kucing hitam. Kucing hitam yang tidak tahu datang dari mana. Tiba-tiba kucing hitam itu berlari dari arah dapur dan melangkahi jenazah yang ada di tengah-tengah rumah. Setelah kucing hitam itu melangkah, para pelayat yang ada di sana ini berdiri mencoba untuk menghalau dan sebagian ingin menangkap si kucing hitam. Takutnya kucing ini membawa unsur negatif. Apa yang dipikirkan warga memang benar-benar terjadi. Setelah kucing itu melangkahi jenazah atau mayit dari almarhumah nenek dari Pak Yadi, kucing itu keluar lewat pintu depan.
Orang-orang yang ada di sekitaran jenazah berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenazah yang terbaring seketika duduk dengan mata yang terbuka. Penampakan itu membuat sebahagian warga yang melayat pada hari itu semuanya kocar-kacir, lari keluar ketakutan karena mereka menganggap almarhumah nenek dari Pak Yadi kembali hidup. Mustahil. Itu adalah sebuah kejadian yang mustahil, tapi memang benar-benar terjadi, sahabat. Melihat jenazah ibunya duduk, otomatis 3 orang anak laki-laki yang memiliki predikat anak laki-laki seorang ustadz, anak laki-laki yang taat beribadah, mereka semua terkejut dan mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Namun 3 beradik anak dari kakek almarhumnya Pak Yadi, 2 orang, kakak pertama, kakak kedua, sama sekali tidak berani mendekati jenazah ibunya yang duduk. Cuman bapak dari Pak Yadi lah yang memberanikan diri mendekat ke jenazah ibunya yang duduk dengan mata yang terbuka. Bapaknya Pak Yadi mengatakan, langkah demi langkah dia mencoba mendekati jenazah tersebut sambil bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beliau pun pas berhadapan dengan jenazah yang duduk di atas tempat tidurnya. Jenazah ibu yang hidungnya ini sudah disumbat dengan kapas. Bagian kepalanya sudah diikat dengan tali pocong, seluruh tubuhnya sudah ditutupi dengan kain kafan. Matanya melotot dengan tatapan kosong. Bapak Pak Yadi mengatakan, Bapak deketin jenazah almarhumah nenekmu, merinding. Tapi Bapak sama sekali tidak ragu. Bapak yakin nenekmu semasa hidup orangnya alim, nenekmu dikenal orang baik. Ini cuman cobaan yang Allah berikan sebelum beliau diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Modal yakin atas kuasa yang Allah berikan, Bapak azan pelan-pelan di hadapan jenazah almarhum nenekmu dengan mata yang melotot. Azan pertama, kalimat azan pertama yang Bapak ucapkan itu pelan di dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai agak sedikit kencang. Sampai di akhir penutup azan, barulah Bapak membuka sedikit kain kafan yang menutupi telinga nenekmu, mengambil sumpalan kapas di telinganya, dan di sini Bapak bisikkan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jasad yang akan dikebumikan, kembalilah ke hakikatmu. Jangan membuat anakmu menjadi resah, menjadi sedih. Atas izin Allah, dengan mengucap kalimat La ilaha illallah, bapaknya Pak Yadi mengusap mata yang terbuka dan tangannya itu memegang bagian belakang sini. Sambil membacakan suratul Fatihah, jenazah yang berdiri dengan tubuh yang mengeras ini pelan-pelan didorong dan jenazah itu ikut rebah. Pelan-pelan, dan jenazah itu kembali terbaring. Matanya sudah tertutup dan bisa dipastikan keadaan sudah kembali normal atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan khusus dari seorang anak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan apa yang sudah terjadi pada hari itu. Bapak dengan menahan air mata, Bapak kembali merebahkan jenazah ibuku. Setelah situasi kembali normal, pelayat-pelayat yang melihat kejadian ini, mereka pun bertanya-tanya di dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mitos kucing hitam melangkahi jenazah atau mayit ini memang menyebabkan mayit atau jenazah itu bangkit? Wallahu a'lam. Mereka tidak berani mempercayai dengan kejadian yang barusan mereka saksikan sendiri. Itu adalah rahasia dari Sang Ilahi. Jenazah pun di sini dikebumikan di hari itu juga. Setelah jenazah dikebumikan, menurut cerita dari bapaknya si Pak Yadi ini,
Memang tidak terjadi kejadian yang aneh, ndak. Kisah tentang kebangkitan jenazah almarhum nenekmu setelah dilangkai kucing hitam pun di sini hilang. Tapi di malam Yasinan ketiga ada kejadian yang cukup mengerikan. Warga-warga sekitar, khususnya tetangga yang ada di sekitaran rumah almarhumah nenekmu, ini diteror oleh sosok kucing hitam. Bukan cuma sekedar kucing hitam saja yang meneror mereka, tapi disertai dengan penampakan pocong. Heboh warga mengatakan kalau sosok penampakan pocong itu adalah sosok penampakan pocong almarhumah nenekmu. Awalnya, kemunculan pocong itu berawal dari suara bising kucing, seakan-akan kucing yang ingin bertarung, kucing yang ingin berantem. Warga yang memiliki kucing, memelihara kucing di rumahnya, di tengah malam menyadari di sekitaran rumahnya ada suara kucing bekarat. Kalau kami Jambi orang bilang, suara ngek. Otomatis orang yang memelihara kucing di sini terbangun dari tidurnya, mengira kalau kucing peliharaannya ada yang mengganggu atau ada kucing liar yang mau ngajak kucing peliharaannya bertarung. Otomatis orang itu pasti akan mencari sumber suara, melerai atau menghalau kucing yang sedang berantem ini. Tapi ketika beliau keluar dari rumah, itu tidak ada kucing berantem, cuman ada seekor kucing hitam yang menggeram. Kucing hitam yang seakan-akan sedang berantem dengan kucing lain, tapi musuhnya tidak ada. Yang mana warga sekitar ini kan sudah tahu kalau ada sosok kucing hitam misterius saat jenazah almarhumah nenekmu bangkit. Mereka di sini terkejut dengan penampakan sosok kucing hitam misterius tersebut, tapi bukan dengan kucing hitamnya. Di balik kucing hitam tersebut, tidak jauh dari kucing hitam itu ngerongrong, ngeong-ngeong, itu ada sosok bayangan putih yang dipercayai sosok bayangan putih itu menyerupai pocong. Warga langsung menebak kalau itu adalah pocong almarhum nenekmu, karena setelah almarhumah nenekmu meninggal, ini tidak ada lagi warga yang meninggal dunia. Dan tidak mungkin kalau ada pocong yang kesiangan, orang yang sudah meninggal berbulan-bulan lalu, pocongnya baru gentayangan sekarang, itu tidak mungkin. Jadi pemikiran warga di sini langsung mengarah tentang sosok pocong itu adalah arwah atau penampakan almarhumah nenekmu. Ditambah lagi kejanggalan terjadi, jenazah mayit almarhumah nenekmu ini bangkit setelah dilangkai kucing hitam misterius. Berkembanglah berita ini. Yang mengalami teror ini bukan 1-2 orang warga. Hampir seluruh tetangga di sekitaran rumah nenekmu ini mengalami kejadian tersebut. Melihat kucing hitam di tengah malam ngeong-ngeong seakan ingin bekarat, dan disertai dengan penampakan sosok pocong. Memang sosok pocong itu tidak menampakkan wujud wajahnya, enggak. Tapi mereka di sini langsung berpikir kalau itu adalah sosok pocong almarhumah nenekmu. Warga mengadu sama keluarga kita. Banyak bapak mendapat aduan. Tolonglah, ibumu itu didoain. Kalian kan paham agama. Masa sampai almarhumah ibumu mati gentayangan jadi pocong menakut-nakutin warga, kalian nggak tahu. Otomatis di sini membuat keluarga besar kita malu dan membuat keluarga besar kita bertanya-tanya, apakah benar yang kalian katakan? Jangan menyebar fitnah, takutnya nanti jadi fitnah. Kami merasa sama sekali tidak pernah mengalami gangguan setelah almarhumah ibu kami meninggal dunia. Kalau memang beliau penasaran, ada kesalahan di dalam proses pemakaman, ada kesalahan sebelum dia meninggal, pastilah kami, darah dagingnya, anak-anaknya yang didatangi dulu. Kok kalian yang didatangi? Kami enggak. Sama sekali kami tidak mengalami kejadian yang kalian alami. Padahal rumah kita kan tetanggaan, sebelahan. Memang iya, kami mendengar ada suara kucing yang merongrong, kucing yang bekarat. Tapi kami tidak pernah melihat sosok kemunculan pocong, apalagi sosok kucing hitam yang kalian katakan. Itu yang dijawab oleh bapak dari si Pak Yadi ketika mendapat pengaduan dari tetangga sekitar.
Mereka pun di sini tidak terlalu memperdulikan. Mereka menganggap, sudahlah, untuk apa lagi kita membicarakan hal seperti itu. Yang penting di setiap doaku, aku selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dosa kedua orang tuaku. Itu yang dikatakan oleh Bapak Pak Yadi. Tapi teror dari warga ini terus berkembang, terus berkembang. 1 bulan sudah berlalu. Teror itu terus menghantui warga, bahkan lebih ekstrim lagi. Kucing hitam itu bisa tiba-tiba masuk dalam rumah dan pocong itu mengikuti kucing hitam. Di mana kucing hitam di tengah malam, di situ ada penampakan pocong. Itulah yang warga katakan. Kucing hitam itu membawa pocong dari dalam kubur. Nah, setelah berbulan-bulan kejadian ini terjadi, keluarga dari Pak Yadi sama sekali tidak percaya dengan penampakan pocong, hingga di mana sosok kucing hitam itu berada di dalam rumah. Di dalam rumah peninggalan almarhumah nenek dari Pak Yadi. Di tengah malam, di kamar bekas almarhumah nenek Pak Yadi tinggal, itu terdengar suara kucing menggaruk-garuk. Pintu kamar itu seolah-olah digaruk, seakan-akan ada kucing yang mau masuk ke dalam kamar. Yang tinggal di rumah itu adalah bapak dari Pak Yadi sama ibunya. Mereka ini belum punya anak, mereka cuma tinggal berdua. Sedangkan kakak-kakak dari bapak Pak Yadi ini sudah punya rumah masing-masing. Di malam itu, kurang lebih sekitar jam 1:30 dini hari, ibu dari Pak Yadi ini keluar dari kamar karena merasa terganggu mendengar suara kucing yang menggaruk-garuk pintu seakan-akan mau masuk, tapi tidak terdengar suara ngeongannya, tidak. Ketika beliau membuka pintu kamar, melihat ke arah pintu kamar almarhumah nenek, yang dilihatnya itu bukan kucing, tapi sesosok pocong yang tengah membelakanginya. Otomatis dengan apa yang dilihat membuat ibu dari Pak Yadi berteriak, "Tolong! Pak! Pocong, Pak! Pocong, Pak!" Bapak Pak Yadi pun bangun dari tidurnya, tapi bapaknya si Pak Yadi ini tidak melihat kalau ada pocong. Yang dilihat Bapak Pak Yadi itu seekor kucing hitam yang berlari menembus tembok arah pintu luar. Kucing itu benar-benar bisa menembus tembok. Inilah kejadian nyata yang disaksikan langsung oleh Bapak Pak Yadi. Selama ini dia cuma mendengar cerita dari warga dan sekarang dia mengalami langsung. Setelah kejadian malam itu, kakak-kakaknya dipanggil semua, abang-abangnya dipanggil semua. Diceritakan, gimana nih bang? Apa yang diceritakan warga, sekarang sudah aku alami. Sampean ada ndak didatangi sama kucing hitam? Satu-satu abang-abang atau kakak-kakak dari Bapak Pak Yadi ini ditanya. Tapi mereka sama sekali menjawab, enggak ada. Enggak ada deh, sama sekali enggak ada. Tapi aku tadi malam didatangin istriku ngelihat pocong, aku ngelihat kucing. Kami nggak sama-sama melihat kalau aku ngelihat pocong, ngelihat kucing. Enggak, bang. Jelas aku melihat itu kucing. Tapi istriku jelas juga melihat kalau itu sosok pocong. Tapi wajahnya nggak kelihatan, cuman bagian punggungnya saja. Nah, dari kejadian itu, mereka ini nggak tahu harus mencari solusi kemana. Nggak mungkin juga mereka pergi ke dukun. Mereka punya Allah. Mereka akhirnya mengadukan permasalahan ini kepada sang pemilik alam semesta. Mereka yang memang dibekali ilmu agama yang cukup, dibilang lebih enggak, tapi cukup lah. Mereka di sini di rumah masing-masing meminta petunjuk dengan menunaikan 2 rakaat setelah sholat malam. Di dalam doa tersebut, mereka meminta kepada Allah SWT, "Ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah apa yang sebenarnya terjadi. Fitnah apa yang sebenarnya terjadi. Karena kami yakin Engkau tidak akan menyia-nyiakan ruh atau arwah dari ibu kami. Memang di masa tuanya, Engkau memberikan gambaran kehidupan yang sama sekali tidak sesuai dengan kehidupan di masa lalunya. 180 derajat berbeda. Kami yakin itu adalah azab di dunia yang Kau berikan. Dengan azab di dunia yang Kau berikan, sedikit demi sedikit kami yakin dosa-dosa semasa hidup beliau itu sudah Engkau angkat dan
Apalagi nih ya Allah, setelah kematiannya ada kejadian aneh, dan setelah dimakamkan sekarang fitnah. Fitnah dari sosok gaib yang menakut-nakuti dengan penampakan pocong menjadi fitnah almarhumah ibu kami. Setiap malam tiga beradik ini menunaikan sholat sunnahnya, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari tiga bersaudara, anak bungsulah yang mendapat petunjuk. Tepatnya di malam ke-10, tiap malam tanpa ada lat, tanpa ada stopnya, bapaknya si Pak Yadi ini minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di seperempat malam dengan air mata yang bercucuran karena malu. Fitnah warga sudah semakin menghujat, sudah semakin tajamlah terdengar di telinga. Dan di malam ke-10 itulah, setelah beliau menunaikan sholat sunnahnya, setelah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelang subuh, bapak dari si Pak Yadi ini tertidur. Tertidurnya pun bukan di tempat tidur, tidak jauh dari sajadahnya. Di dalam tidur yang singkat tersebut, beliau sedikit mendapat gambaran. Dia melihat seorang yang menggunakan pakaian serba hitam, kayak pakai baju tapi baju dalamnya tidak ada, pakai kalung besar, pakai gelang besar. Di hadapannya itu ada kemenyan dengan asap yang mengebul, dengan ikat kepala khas dari salah satu daerah. Sosok yang ada di mimpinya yang singkat itu tengah memegang seperti buntalan kain putih, dan di hadapannya itu ada seekor kucing hitam. Kumpalan kain putih yang digambarkan seperti boneka pocong ini diasapin kemenyan dan digoyang-goyangkan di depan kucing hitam tersebut. Sesekali kucing hitam tersebut kepalanya dipukul dengan boneka pocong tersebut. Mimpi pertama di malam ke-10. Ini gambaran atau wajah dari orang yang melakukan ritual tersebut. Ini cuman seperti samar-samar, nggak bisa menerka ini sosok wajah siapa, ndak, tapi perwujudannya jelas. Apa yang dilakukannya jelas. Dan beliau pun terbangun, dibangunkan istrinya. Pak, bangun pak, udah azan, bapak nggak ke masjid. Beliau langsung bergegas lah, ngambil wudhu dan langsunglah menunaikan ibadah sholat subuh ke masjid. Tapi dengan kejadian yang singkat, dengan gambaran yang masih belum jelas. Bapaknya si Pak Yadi ini tidak menceritakan kepada abang-abangnya, kepada kakak-kakaknya dengan apa yang dilihatnya di dalam mimpi yang singkat tersebut. Dia tidak mau nanti jadi fitnah. Dia lebih memendam apa yang dapat di dalam mimpinya itu, gambaran yang didapat di dalam mimpinya itu, dan di malam selanjutnya kembali beliau menunaikan 2 rakaat di seperempat malam. Setelah menunaikan sholat sunnah tersebut, lagi-lagi dia mengangkat tangan yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Robbi, kalau memang benar gambaran yang kau berikan di mimpi yang singkat kemarin itu adalah petunjuk, tolong berikan isyarat yang lebih jelas lagi agar tidak menjadi fitnah. Di malam itu sama sekali tidak ada gambaran lagi, dan tepatnya di malam keempat setelah melihat gambaran sedikit yang masih belum jelas itu, bapak dari Pak Yadi ini itu lagi tidur ya, seperti kemarin dia nunggu subuh, dia tertidur tidak jauh dari sajadahnya. Barulah di malam itu beliau memimpikan sesuatu yang benar-benar nyata, seolah-olah kejadian itu memang benar-benar nyata, dan sosok yang ada di dalam mimpinya itu dikenal oleh bapaknya si Pak Yadi, seorang dukun yang sengaja mengguna-guna atau menyebar fitnah. Sosok kucing hitam itu dikaitkan dengan sosok penampakan pocong. Itu ternyata adalah ulah atau kelakuan seorang dukun yang memang menyimpan dendam kepada almarhumah nenek dari Pak Yadi dan almarhum kakek dari Pak Yadi. Flashback sedikit ke masa lalu yang sudah terjadi di zaman almarhum kakeknya Pak Yadi. Dukun tersebutlah yang sudah lebih tua dari almarhumah nenek Pak Yadi yang sudah bangkotan. Itulah yang ngerjain, yang membuat sosok penampakan pocong itu seakan-akan nyata. Dan ternyata sosok kucing hitam yang sengaja
melewati jenazah almarhumah neneknya Pak Yadi ini juga adalah ulah dari dukun tersebut. Dukun yang menyimpan dendam, ingin menebar fitnah bahwa setelah kematian dari nenek si Pak Yadi ini, sosok itu gentayangan mewujud menjadi sosok pocong. Setelah gambaran di dalam mimpi itu jelas, barulah abang-abang atau kakak-kakak dari bapaknya si Pak Yadi ini dipanggil. Dua orang itu dipanggil, diceritakanlah, gimana bang, kalau menurut abang apa yang aku dapat di dalam mimpi ini bener ndak sebuah petunjuk? Karena jelas sekali orang yang ada di dalam mimpi itu kita kenal bang, si Mbah A, ndak disebutkan namanya siapa. Yo, abang-abang dari Pak Yadi mengatakan, apa yang kamu lakukan juga kami lakukan, Dik. Tapi kami sama sekali tidak mendapat gambaran yang mungkin di antara kita bertiga. Allah di sini memberikan gambaran kepada kamu. Karena memang, selebih dari masa hidup ibu, apalagi di masa 10 tahun lebih, kurang lebih 10 tahun, ibu ini sakit, kamu sama istri kamu lah yang memperhatikan ibu. Kalau kami kan tidak tinggal serumah, mungkin Allah menitipkan gambaran itu sama kamu. Menurut keyakinan kamu seperti apa? Yakin nggak kamu? Bapak dari Pak Yadi mengatakan insya Allah. Karena aku yakin bang, aku menunaikan sholat sunnah itu memang niatku cuma untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan inilah jawaban yang Allah berikan. Dan aku akan mencari tahu secara langsung. Aku masih ingat, aku masih kenal dengan orangnya dan aku tahu rumahnya di mana. Aku mau coba tanya baik-baik apa yang sebenarnya dia inginkan, apa yang sebenarnya dia lakukan dan apa motif dia melakukan fitnah ini. Awalnya di sini dua orang, abang atau kakak dari bapak Pak Yadi ingin mendampingi beliau, tapi bapak dari si Pak Yadi tidak mau, tidak usah. Kalau kita datang rame-rame nanti jatuhnya nyerang, tidak baik nanti. Bukan selesai masalah ini, tapi ini malah lebih kacau lagi. Singkat cerita di sini, bapaknya si Pak Yadi mendatangi dukun tersebut, si Mbah A. To the point, bapaknya Pak Yadi langsung bertanya, Mbah, sehat Mbah? Mbah apa kabar? Mbah sebenarnya ada apa Mbah dengan keluarga kami? Ada masalah apa? Bu kalau ada masalah diselesaikan baik-baik. Jangan menebar fitnah seperti ini. Otomatis si Mbah A yang usianya sudah tua sekali, tapi tubuhnya masih tegap ya. Dia kembali bertanya sama bapaknya Pak Yadi, opo yang kamu katakan? Fitnah opo? Aku ndak pernah fitnah orang. Jawab bapaknya si Pak Yadi, alhamdulillah Mbah. Kalau Mbah tidak pernah memfitnah orang, saya merasa sangat lega sekali. Tapi Mbah melakukan sesuatu yang dapat memfitnah orang, ya ndak? Iya Mbah, Mbah yang ngerjain ibuku kan? Sudahlah Mbah, kalau memang almarhumah ibuku punya salah, almarhum bapakku punya salah sama Mbah, keluarga besar kami punya salah sama Mbah, aku mengaturkan maaf sama Mbah. Sudahilah permainan Mbah. Mbah sudah tua. Untuk apa lagi melakukan hal seperti ini? Ibadah Mbah, ibadah yang dikejar selagi nafas masih ada di tubuh ini. Apa yang diucapkan bapaknya si Pak Yadi spontan langsung membuat si Mbah marah. Dia ngusir bapaknya Pak Yadi. Nggak sopan kamu datang ke rumah orang nuduh, nyeramain orang lagi. Aku nggak ada urusan sama keluarga kalian. Bapaknya Pak Yadi pun pergilah karena diusir. Dan akhir kalimat sebelum beliau meninggalkan rumah tersebut, wis, aku seneng Mbah mendengar kalau Mbah tidak melakukan apa-apa sama keluargaku. Wis, udah. Tapi ingat Mbah, kalau Mbah terbukti bohong, aku ndak menghukum Mbah. Aku mewakili keluarga besarku, kami ikhlas. Kalau memang Mbah melakukan hal tersebut, tapi sudahi. Kalau ndak Mbah sudahi, bukan kami yang membalas. Aku yakin Allah tidak akan tinggal diam. Itulah kalimat terakhir yang diucapkan bapaknya si Pak Yadi sebelum meninggalkan si rumah Mbak A, si dukun santet.
Setelah kepulangan bapaknya Pak Yadi dari rumah si dukun A, dukun santet ini, teror sosok penampakan pocong, teror kucing hitam yang setiap malam menggerong seakan-akan kucing itu berantem, ini makin sering terjadi. Tapi semakin sering teror itu terjadi, terlihat si mbah yang berjalannya dibantu pakai tongkat ini keliling-keliling kampung seakan-akan orang linglung, sering sekali melewati depan rumah peninggalan almarhumah nenek dari si Pak Yadi ini. Seakan-akan mau masuk ke pekarangan rumah itu tapi ragu, mau masuk tapi ragu, hingga di mana satu ketika bapaknya Pak Yadi lah yang memanggil, "Mbah, mampir mbah, jangan lewat-lewat aja, mampir sini yuk ngopi." Barulah di situ si mbah ini masuk dengan wajah yang ketakutan, langsung tongkatnya dilepas, langsung duduk di lantai, ndak mau disuruh duduk di atas kursi. Dia langsung nangis, minta ampun, minta maaf. Le, panggil abangmu, panggil abang-abangmu. Mbah mau minta maaf, maaf, sambil nangis si mbah itu loh. Oh apa toh mbah? Mbah kenapa? Duduk mbah, duduk di atas. Ndak, biar mbah duduk di bawah aja. Mbah minta maaf, minta ampun. Mbah udah ngaku, udah nggak kuat lagi. Apa mbah? Apa yang mbah nggak mampu, nggak kuat lagi? Barulah si mbah menceritakan. 10 tahun belakangan ini yang membuat ibumu otaknya itu setengah, nggak ingat lagi menunaikan ibadah. Itu bukan istilahnya penyakit asli dari bawaan ibumu, enggak. Itu ada jin yang tertanam di dalam dirinya. Dan kebangkitan ibumu ketika dilangkahin kucing itu bukan ibumu yang bangkit, tapi jin yang ada di dalam dirinya yang bangun. Kucing itu aku yang mengirim. Kucing itu bukan kucing asli. Itu adalah sosok gaib. Mendengar itu, bapaknya si Pak Yadi ini bukan marah. Dia tersenyum sambil merangkul si mbah, memeluk si mbah, mengatakan, "Yo wis, alhamdulillah." Berarti mbah datang ke sini mengakui kesalahan yang mbah lakukan. Yo wis, kalau mbah udah ngaku salah, amit yo mbah, aku minta ampun kalau aku salah. Aku minta sama mbah, jangan lagi buat hal seperti itu. Sudah cukup. Terakhir almarhumah ibuku yang mendapatkan perlakuan seperti itu dari sampean. Permintaan si mbah untuk memanggil abang-abang dari bapaknya si Pak Yadi ini ndak dipenuhi. Bapaknya Pak Yadi bilang, "Ndak usah, nanti cukup aku yang menyampaikan sama mereka. Kalau mereka datang ke sini nanti masalahnya panjang. Aku mau masalah ini selesai, cukup sampai di sini saja, cukup kita saja yang tahu. Ndak usah dipanjangin lagi mbah." Nah, di hari itu si mbah mengaku bahwa dialah yang nyantet almarhumah neneknya si Pak Yadi, yang membuat di masa tuanya neneknya ini seperti orang pikun. Kalau kami orang Jambi bilang mame. Ya, kelakuannya itu seperti anak kecil, temperamen, ya, dia nggak ingat lagi apa yang telah dilakukannya di masa muda. Sampai-sampai untuk wudu aja dia udah nggak ingat lagi. Itu bukan dasar dari penyakit di tubuh si nenek, tapi itu adalah kerjaan dari si dukun ini. Nah, setelah kejadian ini, warga sama sekali tidak mengetahui kalau itu fitnah. Warga masih menganggap kalau itu adalah sosok penampakan pocong almarhumah nenek dari si Pak Yadi. Keluarga tersebut pun tidak mengkonfirmasi kalau ini kerjaan si dukun. Ya udahlah, nanti juga cerita ini dengan sendirinya akan hilang di kampung kita. Nah, itulah cerita yang dikirimkan oleh Pak Suryadi. Menarik sekali ya, tentang fitnah yang dilakukan seorang dukun dan mitos yang benar-benar terjadi. Mungkin dari kisah ini sahabat boleh mengulang video ini. Kalau sekali dengar, takutnya nanti salah paham. Karena ini cukup sensitif. Saya pun banyak pertimbangan untuk membagikan kisah ini. Tapi di akhir cerita Pak Yadi mengatakan, bukan untuk menyombongkan siapa keluarga saya sebenarnya, berasal dari ini, berasal dari itu, enggak. Tapi
Di cerita ini harapan Pak Yadi satu, cuman satu untuk sahabat-sahabat semua, terkhusus untuk saya. Ingat, fitnah lebih kejam dari apapun. Baik itu memfitnah orang yang masih hidup atau memfitnah orang yang sudah meninggal dunia. Ingat, jauhi fitnah. Jangan pernah kita menfitnah. Itulah pesan dari Pak Suryadi yang mengirimkan kisah ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Mohon maaf sahabat-sahabat jika di video ini ada salah ucap, salah kata, penyampaian kurang enak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin di video selanjutnya ada yang mau request, boleh tulis di kolom komentar. Tapi video ini boleh disematkan dan jangan lupa untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat yang di luar sana. Bagikan ke sosial media, ke grup Facebook atau ke grup WhatsApp, karena isi dari cerita ini kalau saya bilang horornya 40%, tapi hikmah perjalanan kehidupan ini full sekali bisa kita ambil hikmah. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Jangan lupa follow akun Instagram saya di rio.wijaya91, Instagram official di sebuah kisah misteri official, dan akun TikTok sebuah kisah misteri. Untuk yang ingin datang podcast, bisa langsung hubungi admin di sebuah kisah misteri official, boleh di DM. Ya, untuk sahabat yang ada di Jambi atau di luar Jambi bisa berkabar aja. Insya Allah kalau ada waktu, kalau tidak saya ke sana, sahabat yang kita berikan akomodasi untuk datang ke studio yang sederhana ini. Akhiri kata, saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.